nyopet itu kan perubahan ke yang lebih buruk. Kalau menurut saya gitu. Oke, baik. Teori siapa yang mendukung pendapat Ayu ini ya? Muhammad Sobri Sutikno. Apa Go? Muhammad Sobri Sutikno. Apa bunyinya? Menurut Muhammad Sobri Sutikno, pengertian belajar dalam hal ini perubahan yang dimaksud adalah perubahan sesuatu yang dilakukan secara sadar ataupun disengaja dan bertujuan untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. At least nilai positif. Oke, baik. Ada lagi teori yang lain? Ada lagi teori yang lain? Tadi teorinya Sobri, oke. Adakah teori yang lain yang mendukung pendapat Ayu Listiana? Adakah lagi yang lain? Pendapat siapa lagi? Izin Bu, Ya. di makalah kelompok tadi saya membaca tentang ciri-ciri belajar. Ya. Nah, salah satunya ciri-ciri belajar itu adalah perubahan positif dan aktif, di Ya. mana perubahan positif di sini bisa berarti perubahan yang membawa manfaat dan bersifat baik. Jadi, karena ciri-ciri belajar adalah perubahan positif dan aktif, maka kalau contoh yang Ibu berikan tadi, itu kan tidak termasuk ciri-ciri belajar, sehingga bisa dikatakan bahwa itu bukan tindakan dalam hal belajar. Oh, jadi nyopet bukan belajar ya? Ya, karena kalau berdasarkan ciri-ciri yang ada di makalah itu, ciri-ciri belajarnya perubahan positif dan membawa manfaat gitu, Bu. Oke, good, bagus. Itu yang saya kejar. Jadi kita bisa lihat definisi belajar. Dari definisi belajar itu kuncinya adanya perubahan. Tapi kan perubahan kan bisa baik, bisa buruk ya. Nah, ternyata untuk belajar tidak boleh buruk perubahannya. Melainkan harus baik. Ya. Nah, itu. Kalau seandainya kita dalam satu kegiatan mengalami kegagalan, ya. Nah, kita harus bersikap yang positif. Artinya kita belajar dari pengalaman yang gagal. Ya. Nah, itu ya. Harus bersifat positif dan tentu saja ke arah yang aktivitas yang baik gitu ya. Oke, baik. Untuk definisi sudah selesai. Saya maunya bertahap dalam artian supaya kita nggak loncat-loncat memahaminya ya. Oke. Kalau tadi kan belajar contohnya pada saat bayi. Belajar pada saat anak SD apa? Contoh dari belajar anak SD. Bu, Ya. izin jawab, Bu. Boleh. Contohnya belajar membaca, menghitung, dan Ya. menulis. Dari awalnya tidak bisa membaca, Ya. jadi bisa membaca. Awalnya tidak tahu huruf, jadi tahu huruf dan bisa menulis. Dan yang awalnya hanya tahu, misalkan satu tuh kata-katanya saja, tapi ketika SD tuh tahu bentuknya angka satu tuh gimana. Oke. Belajar membaca, belajar menghitung, ya. Oke, itu semuanya terkategori. Kita tahu di perkembangan peserta didik bahwa yang berkembang dari manusia itu banyak hal ya. Kognitifnya berkembang, sosial emosinya berkembang, ya. Nah, kalau begitu, ini belajar yang bagian mananya dari perkembangan manusia? Yang dicontohkan oleh Tiara tadi. Itu Kognitif, Bu. Oke, good. Ya, dari segi kognitifnya. Nah, oke, itu contoh dari segi kognitifnya anak SD, belajar dari segi kognitifnya membaca, berhitung, mengenal huruf, merangkai kata, membuat kalimat, membuat karangan, menggambar, semuanya itu kognitif.
ya. Nah, kalau afektifnya apa ya? Sikap, belajar sikap? Iya. Belajar. Hah? Contohnya apa? Belajar pada anak SD yang mempelajari tentang belajar tentang sikap. Kemandiri. Apa Zahwa? Nur Zahwa? Keman Kemandirian. Misalnya kalau kita TK itu minta Zahwa, tolong itu udah belajar. Zahwa, kayaknya ada gangguan sinyal. Tolong diketik di chat. Tolong diketik di chat. Ada gangguan sinyal. Oke, yang lain. Tadi Zahwa sudah mengatakan tapi terputus-putus. Silakan. Belajar anak SD. Bu, contohnya? Kan dengan afektif atau sikap. Sopan santun, Bu. Apa? Sopan santun. Hardianti belajar sopan santun. Oke, kalau belajar sopan santun itu yang seperti apa ya, Hardianti? Mengucapkan salam kepada guru dan teman. Oke, good. Apalagi? Mencium tangan guru sebelum ke kelas. Oke. Apalagi? Menghargai pendapat. Ya, melaksanakan guru. Oke, ya bagus. Memperkenalkan diri barangkali itu juga ya. Nah, salah satu yang dilakukan ya, perubahan. Oke. Baik, itu dalam segi afektif. Sekarang motorik. Gerak. Dinda Sabila bisa memberikan contohnya? Oke. Dinda Sabila bisa memberikan contoh dari belajar anak SD dalam bidang motorik, dalam bidang gerak. Dinda, apakah kau ada di tempat? Oh, Dinda bermasalah dengan sinyal. Oke, silakan diketik saja. Ya. Sambil menunggu jawaban dari Dinda, sambil Dinda ngetik, saya mau lihat jawaban dari Zahwa. Contohnya pas TK, mungkin saudara bisa lihat juga chat dari Zahwa. Pas TK kita minta antar ke sekolah. Ketika SD, kita sudah mulai bisa berangkat sendiri ke sekolah. Sebelumnya kita nggak bisa mandi sendiri. Oh, sorry. Atau memakai baju sendiri. Oke. Pas SD menjadi bisa. Oke. Ya. Itu yang perubahan ya, berubah ke arah yang positif. Yang tadinya nggak bisa pakai baju, bisa pakai baju sendiri untuk anak TK barangkali ya, belajar memakai baju sendiri ya. Oke, sama dengan tadi belajar makan. Anak TK mungkin diajari makan yang rapi, makan yang sopan ya. Oke, baik. Kita masih nunggu jawaban dari Dinda. Dinda sedang ngetik ya? Kita tunggu jawaban Dinda. Sambil menunggu jawaban Dinda, kalau anak SD, kalau anak TK itu yang banyak berkembang di segi kognitifnya, atau dari segi afektifnya, atau dari segi motoriknya kalau anak 5 tahun ke bawah? Motoriknya ya? Iya. Bu, motorik kayaknya. Oke, motoriknya ya. Oh, ini jawaban Dinda. Dinda sudah ngetik. Mungkin motoriknya. Ini kata Dinda.
Mungkin motoriknya diajarkan membuat keterampilan, diajarkan bermain musik, kemudian berolahraga. Oke, baik untuk anak SD. Nah, di SD ada mata pelajaran olahraga kan? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Masih ingat waktu SD olahraganya apa? Masih, Bu. Lari, Senam, Bu. renang, apalagi? Voli, Bu, voli. Voli, Bu. Oh, pas tinggi kali ya. Casting. Pas tinggi. Casting. Main casting. Sepak bola. Bola bulu tangkis. Bola tangan. Iya. Bola juga yang putri ya? Iya, Bu. Takraw, Bu. Oke. Tenis meja, Bu. Tenis meja. Ya. Renang. Oke, renangnya. Berlomba lari ya? Iya, Bu. Nah, berlomba masukkan. Nah, ini kita tanpa sengaja kadang-kadang di lingkungan kita juga ada yang motorik masuk apa tuh waktu SD apa TK itu lomba bawa kelereng dalam sendok. Oh, Ya. bagus itu. Agustus. Motorik sambil melatih keseimbangan badan. Ah, itu harus Ya. dipelajari itu. Nggak bisa seperti begitu saja ya. Saudara pernah naik sepeda? Pernah. Pernah, Pernah. Bu. Langsung bisakah? Tidak. Itu juga belajar ya. Itu juga belajar. Sekali naik sepeda gimana? Apakah langsung sepeda roda 2 atau pakai sepeda roda 4? Roda Roda 4 dulu. 2. Roda 2, Bu. Roda Roda 4. Ya, Roda 2, Bu. 3 dulu ya. Ada yang mungkin mulai bertahan 3, 2. Iya. waktu umur 3 tahun 4 tahun pakai yang roda 3. Kemudian perlahan-lahan pakai roda 4. Tapi sudah bentuk sepeda tapi roda 4. Kemudian dicopot kiri kanan penyangga, roda penyangganya, roda bantuan, baru berani pakai roda 2 setelah punya keseimbangan badan. Ya. Nah, itu juga belajar. Banyak sekali ya, itu juga belajar. Ya. Kalau anak SD sudah, anak SMP apa yang dipelajarinya ya? Belajar pada masa anak SMP apa ya? Kayaknya lebih ke arah kognitif, Bu. Oke, yang lain? Apa afektifnya tidak? Oh, iya juga, afektif juga, Bu. Sama Tetap ya, tidak boleh belajar tidak membuli orang. Ah, itu juga itu ya. Berat malah ya ngajar di SMP tentang sikap. Ya, permainan motoriknya juga sudah lebih banyak lagi. Ya, sudah belajar loncat jauh. SMP apa SMA ya, belajar loncat jauh, loncat tinggi. Ya. SMP, Bu. Bu. Ya, SMP belajar lempar cakram, lempar lembing. Ya. Oke. Nah, ketika SMP kata Zahwa, ketika SMP belajar menerima perubahan diri. Nah, ini dia nih. Perubahan diri yang manakah itu? Fisiknya, biologisnya, atau psikologisnya? Banyak nih. Oh ya, masa puber. Ya, fisiknya yang berubah. Ya, itu belajar menerima diri sendiri, membentuk konsep diri kata Dita tadi. Ya, oke, banyak sekali ya. Ya, jadi itulah pengertian konsep. Pengertian dari belajar dan contoh-contoh belajar. Sekarang saudara masih belajar enggak? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke, masih belajar. Coba saya pengen tahu, Siva pada saat kuliah ini belajar apa ya? Selain kognitif ya, kalau kognitif jelas pada saat ini juga kita sedang belajar. Selain kognitif apa yang Siva pelajari pada usia remaja atau dewasa ya? Dewasa, Bu. Dewasa awal, Bu. Oh, dewasa awal. Oke. Siva. Kalau Siva sendiri belajar mengenai cara menghargai orang lain, Bu. Mulai dari
belajar menghargai pendapat sampai belajar ke cara bersosialisasi. Misalkan kayak di dalam suatu pembelajaran, itu kan pasti ada teman lain kan yang mengemukakan pendapat. Nah, itu kalau ada pendapat yang beda dengan kita, ya diterima dengan lapang dada. Dan kalau misalkan ada suatu kegiatan, itu kan ada satu keputusan. Nah, keputusan itu harus dilaksanain secara bertanggung jawab dan sama-sama. Artinya itu menerima keputusan dengan lapang dada. Itu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, itu yang dipelajari Siva pada masa sudah menjadi manusia dewasa awal. Oke, yang lain siapa yang mau bicara? Belajar bersabar, Bu. Oke, belajar bersabar. Kenapa banyak cobaan ya? Ya, apalagi kuliah online nih, Bu. Oh iya ya. Sabar banget. Betul ya. Oh iya benar. Risa belajar apa pada saat kuliah ini, Risa? Kalau Risa belajar lebih mandiri mungkin, Bu. Oke, contohnya? Kalau misalkan waktu, kan kalau SMP sama SMA kan masih di sekitar Palembang. Kan terus kalau misalkan itu kan keluar daerah Palembang, yang mana kuliahnya kan di Indralaya. Ya. Jadi emang lebih sendiri, dan juga kalau misalkan waktu SD sama SMP itu lebih dekat dari rumah, dan waktu SMA itu di sekolah itu masih ada keluarga, jadi masih bergantung pada keluarga. Masih bergantung pada keluarga pada saat di SMP, tapi sekarang sudah enggak ya? Pada saat sekarang ini kan berada di rumah sendiri, apakah tidak mandiri? Mas, kalau di rumah itu, Bu, kalau di rumah malah karena masih kan karena jurusannya satu jurusan sama orang tua, jadi emang sering tanya, sering itu. Sering tanya bukan berarti minta dibuatkan tugasnya, bukan kan? Bukan. Kalau sering tanya bagus, malah banyak yang bisa dipelajari ya. Oke, baik. Terima kasih Risa. Kalau menurut ini ada beberapa chattingan. Oh, kata Ego jangan insecure. Oke, jangan insecure. Sebentar gue ya. Kalau kata Elvisa, belajar self control, mengendalikan diri. Ya, Elvisa. Kalau Dinda, belajar lebih mencintai diri sendiri biar nggak insecure. Oh, emang kalau tidak mencintai diri sendiri itu gimana ya, Cak? Contoh tidak mencintai diri sendiri itu yang bagaimana ya? Contoh tidak mencintai diri sendiri itu yang bagaimana ya? Suka menjelekkan diri sendiri, Bu. Biasanya sering ngeluh, Bu, terhadap diri sendiri. Fitri sering ngeluh pada diri sendiri. Nabil, apa tadi Nabil? Suka menjelekkan diri sendiri, Bu. Suka menjelekkan diri sendiri? Iya, Bu. Kayak membandingkan dengan si A, kok aku tidak bisa kayak si A. Oh gitu. Oh, saya ini nggak pinter. Kalau dia sih pinter, enaklah dia. Dia itu kan banyak fasilitasnya. Aku nih apalah, gitu ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Padahal saudara-saudara itu hebat kan sebenarnya ya. Oh, jadi selama ini tidak bisa menerima bahwa diri saudara hebat, begitukah? Bisa, Bu, tapi ada kadang waktunya tidak bisa gitu. Kadang-kadang waktunya bisa menerima diri, tetapi kadang-kadang tidak ya. Iya. Iya, Bu. Oke. Kalau ego? Iya, Bu. Insecure-nya tadi? Ya, insecure. Ini kan zamannya sosial media ya, Bu. Apalagi TikTok. Kita bisa posting apa aja tuh. Dan yang ditampilkan di panggung sosial media itu adalah hal-hal dari orang tersebut. Nah, kadang-kadang kita karena melihat kehidupan mereka yang wah gitu kan di sosial media, kita jadi rasa kayak kita nggak punya apa-apa gitu. Padahal sosial media ya tempat kita untuk menunjukkan apa yang kita mau, dan pastinya kita tunjukin bukan yang buruk kan. Sehingga belajar untuk jangan insecure di era sosial media memang harus lebih ditingkatkan lagi sih. Oke, baik. Jadi banyak hal yang bisa menjadi belajar ya.
Jangan insecure. Berarti harus, tadi teman-teman sudah mengatakan belajar menerima keadaan diri sendiri, tapi bukan berarti menerima yang jelek-jelek ya. Harus buka mata gitu ya. Saudara kan adalah orang yang beruntung di antara sekian ribu orang. Anda adalah orang yang beruntung bisa kuliah. Anda adalah orang yang beruntung bisa masih bisa hidup di zaman sekarang yang ya keadaannya yang sedikit kurang bagus gitu ya. Oke, baik. Kalau Kiko bagaimana Kiko? Mohon maaf Bu, tadi Kiko ada masalah listrik jadi HP ngerestart. Pertanyaan tadi apa ya? Oh gini, sekarang kan Kiko kan sudah jadi manusia dewasa ini. Belum Bu. Dewasa awal. Menuju. Dewasa awal. Ya, bukan dewasa tengah tapi dewasa awal yang sudah belajar bisa bertanggung jawab. Nah, sebagai manusia dewasa awal, apa yang Kiko pelajari bukan masalah pengetahuan di kampus ya, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman tadi banyak mengatakan bahwa ada yang belajar mandiri, belajar menerima keadaan sendiri agar tidak insecure dan sebagainya. Nah, kalau Kiko sendiri bagaimana? Kalau Kiko lagi belajar bersyukur tuh lah Bu artinya. Belajar bersyukur, oke. Karena ya apapun yang sudah diberikan Tuhan, diberikan Allah, pasti punya alasan tertentu seperti itu, Bu, yang tidak boleh kita sesali ataupun mengeluh seperti itu. Oke, ya baik, baik. Belajar menerima keadaan yang ada saat ini ya. Oke, baik ya. Nah, itulah kira-kira konsep belajar dan kaitannya dengan kehidupan mulai dari anak bayi sampai dewasa awal. Pertanyaan berikutnya, apakah kami yang sudah tua-tua yang nenek-nenek ini masih belajar ya? Apa yang mau kami pelajari ya? Kalau Ibu Vika jelas, Bu Vika belajar bagaimana beliau merawat anaknya, belajar bagaimana dia harus menjaga anaknya supaya sehat, belajar bagaimana dia harus menyiapkan menu untuk anaknya. Nah, kalau saya dengan baik ya Bu. Ya, betul. Fisik dan juga pikirannya. Ya. Kalau saya yang tidak nenek-nenek ini belajar apa ya? Belajar menerima kenyataan mungkin, Bu. Belajar menerima kenyataan. Misalnya apa kenyataan saya ya? Misalnya orang tuh lah tua. Terus tuh kayak misalnya anak-anak itu tapi kalau tuanya tuh kayak mana kan Bu. Ada yang peduli sama orang tuanya. Itu udah gede tapi kayak masih orang tua tidak peduli kayak itu Bu, lebih peduli ke keluarganya. Oh jadi ya I see paham. Jadi kalau sudah jadi nenek-nenek, kakek-kakek, di mana anak-anaknya sudah berkeluarga, sudah membentuk keluarga sendiri, maka nenek-nenek maupun kakek-kakek itu harus bisa menerima keadaan bahwa anak-anaknya lebih memperhatikan keluarganya sendiri daripada nenek tersebut. Begitukah? Iya, Bu. Ya, kurang lebih. Aduh, sedih ya. Ibu jadi sedih. Belajar ikhlas melepas gitu Bu ya. Apa Mbak Vika? Menerima juga. Belajar ikhlas melepas, anak-anaknya sudah mempunyai keluarga sendiri. Ya. Belajar tentang kesehatan terkait usia mereka. Oke, betul Dinda. Terima kasih. Kata Elvisa, belajar menjadi contoh baik juga. Oke, baik. Ya, baik. Jadi banyak juga yang harus dipelajari kalau sudah jadi nenek-nenek ya. Oke, ya. Belajar menerima keadaan gitu ya. Belajar teknologi. Oke, Git. Kalau saya belajar teknologi, saya mau belajar apa ya, Git?
Oh, Egit ini bagus nih usulnya nih. Belajar main TikTok. Aduh, ego. Ibu disuruh belajar main TikTok ya. Apa disuruh belajar mendalami ilmu agama? Good, bagus Nadiati. Ya, usul yang bagus ya. Iya, belajar ilmu agama, betul. Belajar tetap mencintai keluarganya ya. Walaupun udah tua-tua, belajar jadi nenek, Bu. Oh iya, belajar jadi nenek itulah yang gimana cara belajar apa begitu ya. Lucu chatting-chattingannya. Belajar tren jenis bunga aglonema, Bu. Walah, Egi. Lagi musim. Lagi booming ya aglonema ini. Ibu nggak belajar bunga aglonema, Ibu belajar nanam bunga apa yang ada di sekitar Ibu aja. Untuk ngilang stres ya. Nggak mesti aglonema lah, Egit. Apa yang ada aja lah ya di sekitar ya. Oke, ya memang lagi seru Elvisa, bunga aglonema ya lagi seru-serunya sekarang ya, memang lagi banyak-banyaknya. Tapi saya nggak terbawa arus kok, nggak mesti aglonema ya, bunga yang ada di sekitar saya aja. Apa yang ada di halaman, masukin dalam pot, cantik dia bagus, oh udah cukup gitu aja. Nanti kalau ikut training Bisa traveling, Bu. Traveling ya boleh traveling. Kalau Mbak Vika travelingnya Jambi, Palembang, Jambi. Bolak-balik ke situ aja, Bu. Iya. Oh, semangat Nenek Zahwa. Zahwa belum nenek-nenek, Ibu ini yang sudah nenek-nenek. Oke. Oh, Nenek Elvisa sering traveling. Oke. Oh ya, good. Satu saran yang bagus ya. Mengunjungi anak yang satu ke anak yang lain gitu ya. Ya, oke, baik ya. Enak juga jadi nenek-nenek ya kalau traveling terus ya. Oke, baik. Saran yang bagus. Belajar yang tadi, belajar tren jenis aglonema tadi. Ya, nenekmu keren Elvisa. Bisa traveling kemana-mana ya. Oke, baik. Ya. Elvisa umur berapa? Masih bisa traveling? Tuh traveling tuh keliling-keliling dari rumah anak yang satu ke rumah anak yang lain. Ya. Dari yang di luar pulau sampai yang deket rumah. Oh bener ya. Oh kalau gitu saya mesti bikin jadwal ya. Ke rumah anak yang sana, ke rumah anak yang mana, ke rumah anak yang mana gitu ya. Benar juga itu saran yang bagus itu Dinda. Terima kasih sarannya. Oke, baik. Jadi dalam hal ini kesimpulannya belajar itu dari kecil sampai dari buayan sampai kita udah nggak bernyawa lagi. Itulah yang namanya belajar ya. Jadi belajar sesuai dengan definisinya yang sudah diberikan oleh presenter, maka belajar itu sepanjang hayat. Jadi kalau istilah belajar sepanjang hayat, ya bukan berarti harus pegang buku melulu, bukan. Ya, bukan harus memikirkan hal yang berat-berat, bukan. Tetapi belajar menerima kenyataan di sekitar kita, kenyataan hidup, nah itu juga merupakan suatu belajar juga, ya. Oke, kita sudah selesai dengan definisinya. Presenter selain belajar, apalagi yang disampaikan? Pertanyaan teman-teman apalagi selain itu? Apalagi pertanyaan teman-teman selain tentang belajar. Sekarang boleh kita tingkatkan definisi sudah. Ininya sudah, boleh ditingkatkan pertanyaannya menuju ke pokok yang lain. Silakan. Bu, tadi ada pertanyaan dari salah satu teman yang menurut Dita menarik untuk didiskusikan. Oke, ya, silakan. Bentar, Bu, lagi. Ya. Dia itu tentang intelijensi, Bu. Okay.
Apa sih pertanyaannya? Masya Allah. Oke. Nah, pertanyaannya itu dari Fania, Bu. Katanya, tadi saya sempat membaca bahwa pengaruh intelijensi rendah itu dapat juga dipengaruhi oleh faktor genetik. Lalu bagaimana jika ada siswa di kelas memiliki intelijensi rendah dapat mengikuti pelajaran seperti teman-teman yang lainnya? Bagaimanakah sebaiknya sikap kita sebagai seorang guru menghadapi permasalahan tersebut? Kemudian, apakah intelijensi rendah akibat faktor genetik itu dapat diatasi? Oke, silakan. Nah, menurut teman-teman itu intelijensi yang rendah itu bagaimana? Apakah itu bisa mengakibatkan seseorang itu menjadi mungkin bisa dikatakan itu tidak pandai, atau bisa kita lakukan dengan cara yang lain, misal kita didik secara mandiri atau yang lain sebagainya. Kita butuh tanggapan teman-teman yang lain. Oke, silakan. Izin menanggapi. Silahkan Dua, nggak apa-apa. Sebelumnya putus-putus nggak? Nah, jadi menurut saya kalau misalnya barangkali kameranya dimatikan saja Kak Zahwa, biar ya, biar si suaranya yang itu. Silakan. Apakah sekarang sudah jelas, Bu? Agak lebih baik. Nah, menurut saya kalau misalnya terkait sama intelijensia itu tuh ada dua kemungkinan. Ada yang emang mempunyai kelainan, kayak intelijensianya itu emang terlalu rendah dan itu tidak bisa diubah lagi, itu merupakan kelainan. Namun ada juga yang bisa dipupuk. Contohnya saya dulu pernah tes IQ, waktu SD IQ saya itu hanya 104. Terus pas SMA saya tes lagi bisa jadi 133. Nah, itu mungkin bisa menurut saya jadi IQ itu bisa ditingkatkan oleh diri kita sendiri dengan mencari gaya belajar kita masing-masing. Seperti yang telah kita ketahui kan setiap orang itu mempunyai gaya belajar masing-masing. Ada yang sudah menemukannya dan ada juga yang belum. Nah, jadi kalau misalnya kelainan tadi itu menurut saya kita sebagai guru itu mungkin bisa memberikan perhatian khusus, tapi bisa di luar kelas, jangan di dalam kelas, karena kalau di dalam kelas itu bisa menyebabkan kecemburuan bagi peserta didik lainnya. Nah, tapi kalau misalnya IQ itu bukan merupakan kelainan yang masih bisa ditingkatkan, nah mungkin kita bisa memberi arahan kepada anak tersebut untuk menemukan gaya belajarnya sendiri dan mencoba untuk belajar secara mandiri. Begitu menurut saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Wawa. Apa itu ya intelijensi itu ya? Semacam tingkat kecerdasan seseorang, Bu. Oke. Kalau terdengar kata intelijensi, itu pikiran kita kemana ya?
Ke IQ, Bu, biasanya. Ke IQ, oke, baik. Apa lagi? Kecerdasan emosi dan bahasa, Bu. Kecerdasan emosi dan bahasa, oke, baik. Apa lagi? Kemampuan menyerap informasi, Bu. Kemampuan menyerap informasi, oke, Nabil. Kemampuan menyerap informasi, iya, oke. Kecerdasan sosial juga bisa. Kecerdasan sosial, oke. Apalagi? Kalau kita mengatakan ada kata-kata intelijensia, itu lebih pas mengarahnya kemana gitu? Apakah mengarah kepada kecerdasan dalam kognitifnya? Apakah kecerdasan dalam mengelola emosinya? Apakah kecerdasan dalam mengelola sikap? Apakah kecerdasan dalam mengelola keterampilan motoriknya atau yang lain? Yang mana? Kognitif. Bagaimana? Kalau lihat situasi kondisi biasanya ke kognitif, Bu, seperti kata Ego. Ke kognitif ya. Oke, ya. Yang paling sering terjadi. Ya, benar. Jadi kalau yang namanya intelijensi itu lebih ke arah kognitifnya, ya. Kemampuan atau kecerdasan seseorang itu di dalam berpikir abstraknya, ya, itu lebih mengarah ke sana. Lebih mengarah pada kemampuan belajar bidang kognitif. Kalau dibicarakan tentang intelijensianya, ya, memang banyak pembagiannya itu orang-orang ahli kejiwaan atau orang bidang bimbingan konseling itu lebih paham tentang intelijensi tadi. Sebentar, Dita, apa tadi pertanyaannya, Dita? Kak? Iya, Bu. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya itu, bagaimanakah sebaiknya sikap kita sebagai seorang guru menghadapi permasalahan tersebut? Kemudian, apakah intelijensi rendah akibat faktor genetik dapat diatasi? Pertanyaannya berat ya. Ya. Bagusnya itu Aku izin menjawab, Bu. Ya, boleh. Jadi aku tuh punya pengalaman sendiri kayak itu, Bu. Ya. Kalau misalnya ngomongin genetik, dari lahir tuh aku tuh ada penyakit epilepsi. Ya. Nah, itu tuh kan berpengaruh sama proses berpikir kayak itu, Bu. Jadi aku tuh kalau misalnya dulu tuh berpikir terlalu keras, kadang sakit, Bu. Terus kambuh kayak itu penyakitnya. Nah, kan jadi dulu tuh pas SD itu tuh sempet ngaruh ke sekolah. Kadang-kadang diremehin kawan-kawan kayak itu, Bu. Terus tuh jadinya ngedown sendiri kita tuh selama belajar. Tapi gara-gara sering dikatoin itu, jadi motivasi juga buat diri aku sendiri. Jadi kayak kalau misalnya wong atau aku, dan itu tuh bikin aku jadi bodoh, berarti itu benar kayak itu, Bu. Jadi aku tuh berusaha buat ngebalik ke omongan mereka tuh. Nah, jadi aku tuh belajar terus. Di samping itu juga, dorongan dari wong tua tuh emang paling penting, Bu. Jadi misalnya aku tuh di sekolah kan kadang kan ngedown, terus tuh pulang ke rumah tuh kayak ngadu ya, sedih kayak itu. Nah, orang tua. Kayak kelihatan gue kalau aku tuh sedih kayak itu. Nah, kenapa kata bapak sama mama tuh kan, ini napa tadi tuh ada yang bilang aku nih sakit cek ini aku nih dikatain aku nih lolo katanya tuh kan. Terus bapak tuh bilang, yo terserah mereka lah, kan mereka yang bilang ujinya kan belum tentu anak bapak kayak itu katanya. Terus aku bilang, oh kayak itu ya Pak, uji aku nih. Ya sudah, belajar pinter-pinter be ujinya tuh. Jadi kalau misalnya kau pinter, kawan-kawan kau tuh berarti salah nilai kau ujinya. Sudah, jadi dari situ aku tuh belajar mandiri kayak itu, Bu. Jadi kalau misalnya sekolah ya sudah pinter. Jadi mereka tuh bilangnya, boleh lah ya, walaupun sakit kayak ini berarti bisa kayak itu. Nah, jadi misalnya
faktor genetik itu mempengaruhi belum tentu. Jadi ada juga yang kalau misalnya dari dukungan orang tua maupun diri sendiri kayak itu tuh bisa bikin kita jadi motivasi kayak itu, nah Bu. Jadi dalam hal ini jangan disepelekan. Artinya Iya. kalau kita mengidap penyakit sesuatu jangan disepelekan, tetapi bagaimana caranya harus diatasi. Ya. Dan cara mengatasinya tidak sendiri tetapi dengan seluruh keluarga atau lingkungan keluarga yang sangat mendukung ya. Iya Gitu Bu, ya. kalau memang dari diri sendiri tuh memang kadang kan suka ngedown juga Bu. Jadi tidak bisa dari diri sendiri kalau yang sudah faktor genetik tuh. Harus dari lingkungan yang kuat ya. Iya, soalnya kan itu tuh kan kalau dari penyakit genetik tuh kan nyinggungnya sama fisik, dan itu tuh kalau misalnya fisik kita misalnya kita masih kecil kayak SD kayak itu, nah itu kan bisa bikin mental kita juga jatuh kayak itu, nah jadi pengaruh orang tua tuh memang penting. Oke. Cerita pengalaman yang luar biasa ini buat kita semua, buat saudara-saudara calon-calon ibu-ibu dan calon-calon bapak-bapak ya. Jadi di dalam keluarga mungkin ada ponakan, mungkin ada tetangga yang mengalami hal demikian, maka perlu diperhatikan dengan penuh kasih sayang. Ya, jangan dibiarkan. Karena dia kalau dibiarkan sendiri, dia akan menderita sendiri ya. Ya Grace, itu yang Grace Iya, alami. Bu. Ya, Grace mengalami itu tetapi orang tuanya cepat tanggap sehingga bebannya tidak dipikul sendiri, tetapi bebannya diceritakan ke orang tua dan itu langsung hilang, membuat bebannya hilang, jadi itu tidak bertahan lama, jadi bisa belajar melangkah ke hal yang positif. Iya Bu, seperti itu. Oke, nah itu kira-kira pertanyaan. Jadi ada pertanyaan dari beberapa teman tadi, dari teman tadi untuk mengatasinya. Ini Grace yang sudah mengalami, tidak bisa sekaligus, tidak bisa sendiri, artinya kita yang berada di lingkungan harus mendukung. Ya, oke, baik. Terima kasih Grace atas sharing pengalamannya, berharga sekali itu. Iya Bu, sama-sama Bu. Teman-teman yang lain, ada lagi yang mau menambahkan tentang poin pertanyaan ini? Saya Bu. Ya. Saya punya saudara, itu dia memang dari segi IQ, intelijensinya itu kurang kalau dibandingkan dengan teman-teman sebayanya. Oke. Dan dia juga kalau di sekolah itu pernah tinggal kelas gitu 2 kali. Namun walaupun dia tidak bisa menerima pelajaran dengan baik, dia itu punya semangat untuk pergi ke sekolah itu tinggi gitu, Bu. Dia pagi-pagi udah pergi ke sekolah gitu, terus rajin orangnya gitu. Dan dia justru lebih banyak, maksudnya kalau misalnya kita kasih tahu tentang, dia tuh selalu ngomong tentang kotak hitam gitu. Terus pokoknya apa yang orang yang dekat sama dia terus dia anggap berpengaruh sama dia, itu tuh omongannya ditangkep gitu. Nah, namun karena faktor lingkungannya, orang yang berpengaruh tadi justru mengajarkan yang tidak terlalu bagus, jadinya dianya juga dari segi pribadinya juga kurang bagus gitu, Bu. Namun dari segi disiplin untuk ke sekolahnya dia itu bagus gitu, Bu. Gitu. Oke. Itu pengalaman Egitia yang dialami oleh siapa tadi, Git? Sepupu. Sepupunya.
Apa yang bisa teman-teman ambil dari cerita Egit tadi? Ngomong-ngomong, kita sampai jam berapa, Bu Vika? Sampai 15.30. Oh, beberapa menit lagi. Iya, 7 menit lagi. Dari pengalaman Egit ya tadi, apa yang bisa kita ambil? Ini berkaitan dengan inteligensi. Ya, oke, baik. Banyak yang kita bisa ambil dari pengalaman tentang inteligensi ini, tapi pada intinya dalam hal ini ya kita untuk diri kita sendiri. Jadi diri kita sendiri, kita lah yang harus pertama kita perlu dukungan orang sekitar kita. Ya, kalau kita mengalami maka kita perlu dukungan orang sekitar kita. Kemudian kalau ada saudara, ada seperti Egit, ada sepupu yang demikian, seperti Grace yang mengalami demikian, maka lingkungan keluarga terdekat ya, atau kita yang sudah tahu dengan itu, itulah yang harus menolongnya. Ya, walaupun kadang-kadang sulit kita untuk apa ya? Untuk mencoba mengatasinya. Ya, sulit kita untuk mencoba membantunya. Barangkali di situ ya. Oleh sebab itu dengan penuh kesabaran, dengan penuh penuh kesabaran untuk mendengarkan ceritanya, kemudian memberikan motivasi. Ya, oke, itu untuk inteligensi. Ada beberapa tayangan yang sudah diberikan oleh presenter. Di ini barangkali saudara sudah nonton videonya ya. Ada gaya belajar, ada ciri-ciri belajar, gaya belajar, ciri-ciri belajar, terus apalagi yang sudah disampaikan. Oh, alasan belajar, mengapa kita harus belajar, itu sudah ada juga ya. Makalah ini kan sudah ada juga di grup kita ya. Di grup WA ada ya. Oke, baik. Nah, kemudian ada gaya belajar, ada apa lagi? Pengaruh gaya belajar. Kemudian ada prinsip-prinsip belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Nah, ada beberapa hal di sana yang sudah diberikan oleh kelompok presenter. Mohon nanti didalami lagi ya. Mungkin kita buka satu pertanyaan saja. Kira-kira yang pertanyaan yang sangat penting. Silakan dipilih. Siapa tadi ya? Moderator ya. Sudah habis belum waktunya Bu Vika? Habis ya? Iya Bu. Oh sudah deh. Sudah habis. Kalau di jam Vika udah 15.30. Oh ya sudah habis Bu Vika. Silakan Bu Vika. Kelompok dulu. Bu Vika yang nutup. Kelompok silakan. Oke, terima kasih Bu In atas pencerahannya dan juga penjelasannya mengenai belajar dan pembelajaran dan juga mengenai pertanyaan-pertanyaan para mahasiswa. Silahkan Dita dulu untuk memberikan kesimpulan dari presentasinya. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga teman-teman atas pertanyaannya. Dari pelajaran hari ini bisa kita simpulkan bahwa belajar itu penting dan bahwa belajar itu dilakukan untuk ke arah yang lebih baik lagi. Untuk itu kami dari kelompok 1 mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyusunan makalah dan penyampaian materi di link Google Drive-nya. Dita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu yang kelas 2019 ini ada grup penanya beri contoh juga kan Bu? Kemarin Rika nggak masuk. Ada kok ya? Ada ya? Ada nggak? Ada Bu. Ada ya? Ada. Nah, untuk grup penanya, pemberi contoh, itu disubmit juga ya. Nanti di... Ya. Ya Bu ya. Cuman nggak ada kalau nggak salah grup penarik kesimpulan, nggak ada ya? Grup penarik kesimpulannya mana? Nggak ada. Oh nggak ada Bu ya? Iya, nggak terbuat. Jadi berarti penarik kesimpulannya untuk yang angkatan 2019 ini kelompoknya aja Bu ya? Ya, iya. Baik, nah jadi kelompok yang sudah diberi tugas tadi seperti pemberi pertanyaan, penyangga itu silahkan diketik Bu ya? Ya. Diketik nanti kemudian disubmit di LMS e-learning kita. Jadi di bagian assignment kelompok 1 itu untuk kelompok presenter mengsubmitkan file makalahnya. Sementara untuk kelompok lain silahkan diketik daftar pertanyaan tadi yang diberikan perwakilan kelompoknya itu apa saja, terus apa sudah memberi contoh atau belum, apakah sudah menyangga atau belum, silahkan disubmit di LMS e-learning kita. Ya. Itu kali Bu ya tambahan untuk kegiatan perguruan kita. Nah minggu depan kelompok siapa? Sudah saya berikan belum untuk kelompok minggu depan? Belum ya? Belum Bu. Baru kelompok 1 Bu ya? Nanti saya sharekan Mbak Vika. Oh iya Bu. Baik, terima kasih untuk semua. Terima kasih Bu In atas pencerahan dan juga materi yang diberikan. Terima kasih untuk mahasiswa semua. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat dan menambah ilmu kita untuk kita gunakan selanjutnya. Apabila terdapat kesalahan dalam kuliah kita kali ini, Ibu mohon maaf mewakili Bu In juga. Meminta maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat ya. Sekian perkuliahan kita hari ini. Terima kasih Bu In. Terima kasih mahasiswa semua. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Linknya tetap menggunakan link yang sama. Untuk minggu depan linknya Zoom-nya link ini lagi. Oke, terima kasih semua. Kita tutup perkuliahan kita hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya Bu In. Lagi teman-teman.